A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Niki yang ayat 18. Sebenarnya kula kepingin menjelaskan kembali tentang keajaiban-keajaiban semut dengan visual ini kayak artis tenan lah kan. Ngene peluru. Lah, sebenarnya saya kepingin masih menerangkan tentang keajaiban-keajaiban semut dengan visualisasi videonya. Cuma kemarin saya kepingin ngeprint kitab Al-Jawahir itu masih trouble print-printannya. Jadi insya Allah ya besok wae. Sekarang kita lanjut, tapi masih membahas yang namanya cerita-cerita dari Nabi Sulaiman. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kula lanjutaken mawon biyen niki ayate terus ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Teng mriki dingendikaken niki lho. Kemarin yang saya maturkan bahwa yang namanya semut itu termasuk hewan yang sangat pintar. Termasuk daripada keajaiban semut yang perlu dijadikan sebagai bahan renungan kita. Mulane kan kemarin dauknya Syekh Tontowi dalam kitab Tafsir Al-Jawahirnya, yang namanya semut sampai dijadikan nama surat tertentu di dalam Al-Quran itu bukan hanya untuk dijadikan bahan cerita, bahan omongan, tapi ini agar dijadikan sebagai bahan renungan. Sama seperti halnya di dalam ayat-ayat lain itu loh Pak. Kalau dalam surat Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian semua tidak berangan-angan tentang sebuah unta? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana unta itu diciptakan? Jadi memang Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk berangan-angan terhadap alam semesta ini. Bicaranya awak dhewe angan-angan. Bahkan untuk menunjukkan betapa hebatnya betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Ta'ala di dalam menciptakan yang namanya semut, sampai dijadikan satu nama surat di dalam ngene iki wis. Ya Allah. Satu nama surat. Inilah yang kemarin saya omongkan, termasuk daripada kecerdasan dari semut adalah semut itu faham. Saya bacakan langsung di dalam kitab Sawinya, sampean lihat. Iki ben ora dikira aku ngarang. Nang iki dingendikaken wa min syiddati idrakihi. Dan termasuk menunjukkan betapa cerdasnya semut. Annahu yafliku al-habbata falqataini khaufan minal imbat. Bahwa semut itu menjadikan satu biji-bijian menjadi dipotong menjadi dua bagian. Khaufan minal imbat, agar biji-bijian ini tidak menjadi tumbuh. Kemarin kan sampun kula maturaken ya, bahwa rumah semut itu berada di dalam bawah tanah. Iki secara kaedah kalau semut
menyimpan makanannya yang berupa salah satunya adalah biji-bijian. Kalau disimpan di dalam tanah, itu pasti otomatis nanti akan menyebabkan tumbuh. Akan tetapi yang namanya semut ini punya kecerdasan. Bagaimana caranya biji-bijian ini tidak sampai tumbuh? Caranya adalah dibelah menjadi dua. Dan tidak berhenti di situ saja. Wa yafliku habbatal kazbarati arba'a falakin. Dan bahkan semut itu juga tahu ada sebagian biji-bijian yang kalau dibagi cuma menjadi dua masih akan bisa tumbuh. Seperti biji kazbaroh. Kalau kemarin saya contohkan biji gandum syair. Biji gandum syair itu termasuk daripada salah satu biji-bijian yang kalau dipisah, dibelah menjadi dua, itu masih bisa tumbuh. Maka harus dipisah, dibelah menjadi empat. Li'annaha idza fuliqat falqataini nabatat. Karena biji kazbaroh, biji gandum syair kalau di dalam kitab tafsir Al-Jawahir, kalau dibelah cuman menjadi dua saja, maka itu masih bisa tumbuh. Maka harus dibelah menjadi empat. Wa ya'kulu fi 'amihi nisfa ma jama'ah. Kirtos, kalau tidur tapi ojo ditindeni kitabnya. Tapi ojo ditindeni. Kalau tidur tapi ojo ditindeni. Nangkene dingendikaken. Ini termasuk daripada wayak kulu kecerdasannya semut. Wayak kulu fi amihi nisfa majama. Dalam jangka 1 tahun, semut itu memakan separuh dari apa yang mereka kumpulkan. Wa yastabqi baqiyahu iddatan. Dan menyimpan sisanya sebagai bahan pangan simpanan. Mulanya sampai wonten salah setunggale ulama tafsir mengatakan bahwa semut itu merupakan satu-satunya hewan yang harusnya dijadikan contoh oleh umat manusia dalam segala siasatnya. Baik siasat politik, baik siasat yang namanya urusan makanan, baik yang namanya urusan ketahanan pangan. Lah cerdas banget toh, Pak. Sing jenenge semut iki lho. Yang pertama kemarin dari segi siasatnya, politiknya, semut itu kompak untuk menolak mara bahaya dari mereka secara bersama-sama. Seperti yang terjadi pada qalat namlatun ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ini bentuk bahwa semut itu melindungi satu sama lain, jangan sampai terkena mara bahaya. Kalian semua, wahai para semut, masuk kalian ke rumah-rumah kalian agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan para prajuritnya dalam keadaan mereka tidak merasa. Ini namanya politik di dalam menolak mara bahaya. Juga yang namanya semut kemarin dingendikaken semut itu kompak untuk menarik sebuah kemanfaatan. Bahwa kalau semut itu menemukan satu biji-bijian atau satu makanan yang di situ kebetulan sangat berat, niscaya semut akan mengambil satu sampelnya dan kemudian melaporkan kepada teman-temannya hingga semua teman-temannya menghampiri bersama-sama. Dan kemudian semua semut itu mengangkat bareng-bareng biji-bijian atau makanan yang sudah ditemukan oleh satu semut yang membawa kabar gembira. Dan siasatnya lagi kemarin, bolak-balik diindikakan. Dan siasatnya lagi adalah kemarin diindikakan bahwa kalau ada semut yang malas, tidak mau membantu, ikut bergotong royong, maka si semut pemalas ini akan ramai-ramai dibunuh oleh yang lainnya. Gak sampai loh ya ini, gak sampai sing jenenge korupsi. Ini orang korupsi besar-besaran, Pak. Cuma males gotong royong. Ngono ae langsung dibunuh bareng-bareng. Dan ini ono sing korupsi sampai ratusan kilo, puluhan kilo. Cara urip nang dunia semut ini semari, Pak, kira-kira.
Wes banyak kemarin. Yang masih menjadi PR adalah masalah kecerdasan semut. Marono ikan dalam masalah siasatnya. Semut juga memiliki yang nomor 2. Semut itu memiliki kecerdasan di dalam ketahanan pangan. Nah, iya kudu dipelajari karo menungso. Yang pertama, bagaimana caranya makanan yang mereka miliki itu tidak sampai menjadi rusak. Rusaknya makanan biji-bijian yang disimpan oleh semut adalah kalau sampai tumbuh. Itu sudah tidak menjadi makanan mereka, maka mereka sampai memiliki kecerdasan dipisah itu semut, dipisah itu biji-bijian menjadi 2, atau bahkan kalau termasuk biji-bijian yang kalau dipisah menjadi 2 masih bisa tumbuh, maka akan dibelah menjadi 4. Ini bentuk ketahanan semut di dalam melindungi makanan mereka. Dan yang nomor 3, semut itu punya kecerdasan berupa masalah sistem manajer uang. Cara awak dhewe manajer uang, cara semut ngono manajer ketahanan pangan. Bahwa yang mereka miliki tidak lantas langsung mereka habiskan dimakan, sesuk urusan sesuk mboten. Kalau sing jenenge PT atau hewan-hewan yang lainnya, makanan hari itu ya dimakan hari itu. Iya toh? Wedhus kabeh, akeh-akehne kabeh langsung. Sing pinter punya kecerdasan memanage atau mengatur adalah semut. Semut itu dalam 1 tahun mereka memakan setengah dari apa yang mereka kumpulkan, dan sedangkan sisanya dibuat untuk persediaan cadangan. Ini iki ono mek nang semut tok, nang dunya liyane gak ono. Terus dan yang terakhir, masalah semut itu punya kehebatan di dalam membangun bangunan. Kemarin dikatakan bahwa semut itu termasuk hewan yang paling cerdas di dalam ilmu handasah atau ilmu arsitek. Yang banyak sekali arsitek-arsitek meniru gaya membangunnya semut. Ini sebenarnya menjadi PR ya, PR saya. Maksudnya gambarnya juga masih belum ada. Sebenarnya ada, tapi saya pengen printkan menjadi kitabnya itu dan visualisasi pakai video biar kalian lebih paham. Tapi saya jelaskan secara global mawon, besok visualisasinya insya Allah. Maka dingendikaken kalian para ulama, coro awak dhewe angen-angen lho Pak, omahe semut iku nang jerone tanah. Monggo sing jenenge tanah itu sering kali runtuh. Ojo tanah lho rek, sing jenenge semen iki lho, semen, aku ngerti semen ya. Iku wae koyo wingi kejadian di salah satu pondok saja, lek tidak persisi itu runtuh. Kalau tidak persisi itu runtuh. Itu padahal wis semen, wis beton. Lah mongko sing jenenge semut itu bukan semen lagi, Pak. Hanya tanah liat. Maka bagaimana caranya semut itu bisa memiliki kecerdasan di dalam membangun sebuah bangunan di dalam di dalam tanah? Menurutnya para ulama di situ dijelaskan, yang pertama, semut itu punya indera. Di kepalanya itu ada indera bahwa ini merupakan tanah yang yumkinus sahab, mudah untuk runtuh. Yang ini dohtus sahab, ini sangat kokoh, tidak mungkin runtuh. Semut punya indera yang sampai seperti itu. Dan besok masih saya terangkan lagi, besok dan masih banyak sekali tentang masalah kecerdasannya napa jenenge semut di dalam, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kecerdasan semut di dalam membangun bangunan. Sampai tengeriku dikatakan secara nalar, yang pertama, semut itu
bisa membangun di dalam tanah dengan kokohnya tanpa adanya cor-coran. Padahal itu dalam sekali sampai bermeter-meter. Amtaron sampai bermeter-meter. Sampai ada salah satu video, nanti insya Allah besok saya tampilkan. Sampai ada satu video yang di situ ada sebagian orang itu melakukan eksperimen dengan cara menyemprotkan cairan semen ke lubang semut yang sudah ditinggalkan oleh para semutnya. Itu habis 10 ton cairan semen. Dan kemudian tanahnya digali, dan Masya Allah ternyata bangunannya sangat menakjubkan. Besok pokoknya secara nalar itu omahe semut itu merupakan rumah yang benar-benar di luar nalar yang harus ditiru oleh manusia. Di luar nalarnya begini, yang pertama, nggak ada semen tapi bisa kokoh. Yang nomor dua adalah berada di dalam tanah tapi penuh dengan pernafasan. Secara nalar, yang namanya ruangan bawah tanah itu kebanyakan pasti akan kehabisan yang namanya oksigen. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, secara nalar manusia, ketika bangunan berada di bawahnya tanah dalam sekali, itu akan merasakan rasa panas yang tidak terurai. Krono nang jero tanah. Ini harus ada penguraian. Nah, maka besok insya Allah akan dijelaskan kembali dari visualisasi kitabnya, juga ya Allah ya Rabbi ya Karim, juga dari juga dari divisualkan dengan video insya Allah. Bon, kula lanjutaken malih teng ayat selanjutnya mawon di mulakno teng mriki dilanjutaken fatabassama dhahikam min qauliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Yang mriki dingendikaken fatabassama dhahikan. Maka Nabi Sulaiman itu tersenyum, sedikit tertawa. Kalau murati ngoten mawon, fatabassama dhahikan. Maka Nabi Sulaiman tersenyum dan sedikit tertawa min qauliha, dari ucapannya Raja Semut. Wa qala, dan Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, tolong sibukkanlah aku, tolong ilhamkanlah kepadaku bagaimana caranya aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi Nabi Sulaiman itu ingin diilhamkan, ingin diberi taufik oleh Allah Ta'ala agar bisa mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala. Karena dalam kondisi Nabi Sulaiman itu sangat kaya, sangat megah, sangat mewah, itu merupakan kondisi yang sangat sulit untuk bersyukur. Cara bahasane dingendikaken teng ayat lain, wa qalilum min ibadiyasyakur. Napa? Wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan sangat sedikit sekali dari para hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Makanya kalau di dalam kitab napa jenenge niku lho rek, manakib niku lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng manakibe tak lihatkan ya. Teng manakibe dingendikaken teng kitab manakibe dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang masih sering menjadi pembahasan di antara para ulama adalah mana yang lebih utama, orang yang fakir al-fakirus sobir atau ghaniyus syakir, orang yang melarat dalam keadaan
dia bisa bersabar, ataukah orang yang kaya tapi bisa bersyukur. Kalau tengeri kita ngendika akan al-fakiru sabiru afdalu min ghani syakir wal fakiru syakir al afdalu minhuma wal fakiru sabiru syakir afdalu minal kull. Menurutnya sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa ya bagaimanapun orang dalam keadaan fakir melarat tapi dia bersabar itu yang lebih utama daripada orang yang kaya tapi dia bisa bersyukur. Ini kalau menurut kebanyakan para ulama. Tapi ada satu ulama yang mengatakan bahwa dan saya setuju dengan pendapat ulama ini. Lebih cenderung setuju dengan pendapat ulama ini yang mengatakan bahwa orang yang kaya tapi dia bisa bersyukur itu lebih utama daripada orang yang fakir tapi dia bersabar. Walaupun bolak-balik nalar nih, menalarkan kepada jenengan-jenengan. Iki jangan membahas posisi kita sedang berada di mana ya. Maksudnya kamu jangan membahas bahwa posisi kamu itu kamu sedang di fakir sehingga kamu setuju di fakir yang sobir. Ya, posisi kamu sedang di honi syakir sehingga kamu setuju dengan yang honi syakir yang lebih utama. Jangan. Coba diangen-angen itu. Mungguhmu ya, mungguhmu. Abotandi. Ono wong siji dekne melarat banget. Wong melarat niku rasane pahit, Pak. Wong melarat niku rasane pahit. Sampai dingendikaaken niki teng syairane teng mriki dingendikaaken iki abote dadi wong melarat. Sampai teng mriki dingendikaaken di dalam syairnya ini menurut satu pendapat merupakan syairnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, yamshil fakiru wa kullu syai'in didduhu wan nasu yaghliku dunaha saya kebalik mana. Tengeriki dingendikaken kalian oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Tengeriki beliau dawuh iki beliau menunjukkan betapa beratnya dadi wong sing melarat. Beliau dawuh yamshil fakiru wa kullu syai'in didduhu wan nasu tuhlaku dunaha abwabuha. Oke, tengeriki dingendikaken wong fakir iku berjalan dimanapun di atas muka di atas muka bumi dalam keadaan dia melihat segala sesuatu memusuhi kepadanya. Wong melarat iku, Pak. Berjalan di atas muka bumi, siapapun semuanya memusuhi kepada dia, semuanya benci kepada dia. Wan nasud yaghliku dunahu abwabah. Dalam keadaan manusia ini semuanya menutup rapat-rapat pintu mereka dari orang yang melarat. Wa tarahu mamkutan wa laysa bimudnibi wa yaral adawata la yara asbabaha. Kamu bisa melihat bahwa orang yang fakir itu merupakan orang yang sangat dibenci. Padahal dia tidak tahu wa laysa bimudnibi. Padahal dia bukanlah orang yang berdosa. Dia bukanlah orang yang memiliki salah. Dibenci dalam keadaan tidak ada salah apapun. Iya toh? Wong melarat ora duwe dosa, ora duwe salah, tapi sangat dibenci. Wa yaral adawata la yara asbabah. Orang yang fakir itu seringkali melihat dimusuhi banyak orang, padahal dia tidak mendapati sebabnya itu apa dia dimusuhi. Karuan lek garai, mari jotos dimusuhi kan karuan. Lah wong fakir itu, Pak. Dimusuhi padahal dia tidak melakukan sebab apapun. Bahkan sampai tengeri kita akan hatal kilabu idza ra'athu mukbilan nabahat alaihi wa kasyarat anyabaha. Bahkan sampai anjing saja kalau melihat orang yang miskin mendatanginya, niscaya dia akan menggonggong dan akan menunjukkan taringnya. Sampai sing jenenge anjing saja tidak suka kepada orang yang fakir. Begitu juga kebalikannya. Wa idza ra'at yauman ghaniyan masyian hanat ilaihi wa harrakat adnabaha. Kalau melihat yang namanya anjing, kalau melihat orang kaya, maka yang namanya anjing akan begitu rindunya
langsung akan mendatangi si orang kaya dan akan menggerak-gerakkan ekornya. Innal ghaniya wa in takallama bil khata qalu asabta wa saddaqu maqala. Ini besok mau kelanjutannya. Insyaallah kapan-kapan. Iki abote dadi wong melarat. Iki abote dadi wong melarat. Melaknat ngriki ngendikaaken wong sing melarat tapi sabar. Menurut satu pendapat itu lebih utama daripada wong sugih sing bersyukur. Tapi menurut satu pendapat mengatakan bahwa masih utama orang yang kaya tapi bersyukur daripada orang yang melarat tapi dia bersabar. Alasannya apa? Lek dia ngenangen krono angan-anganan dewe lah. Andaikan saja diri kamu sendiri. Awakmu di posisi kamu melarat, orang duit belas. Maka beratnya mungkin kamu berat dari segi mendapatkan cemoohan, jenenge hinaan dan seterusnya, dan mungkin mentok lek kepingin sesuatu mek iso sing jenenge ngelek itu ya bahasane ngoten. Iki abote melarat. Tapi bayang nih lek awakmu itu posisinya sugih. Awakmu posisinya itu jenenge fakir sobir. Tapi sekarang bayangkan, kalau kamu berada di kondisi di mana kamu itu kaya. Uang punya. Kamu bisa melakukan segala bentuk kemaksiatan apapun dengan uang kamu. Kamu mau apa? Mabuk bisa punya uang. Kamu mau apa? Membunuh orang bisa punya uang. Kamu mau apa? Mau berzina dengan seorang perempuan bisa kamu punya uang. Tapi itu titik beratnya menjadi orang kaya. Orang kaya yang sifatnya bersyukur. Maka kalau menurut saya sangat setuju dengan pendapatnya ulama yang mengatakan bahwa orang yang kaya yang bisa bersyukur itu lebih berat daripada lebih utama daripada orang yang miskin yang bersabar. Iki kalau saya mengandaikan saya berada di dua posisi, fakir sobir atau honi syakir. Kalau saya pribadi membayangkan betapa beratnya saya di kondisi kaya tapi bisa bersyukur. Ngempet hawa nafsu, Pak, dalam keadaan kita mampu dengan semampu-mampunya dari segala aspeknya, itu lebih berat daripada kondisi fakirus sobir. Tapi yang monggo sampean mengikuti pendapat yang mana monggo. Mulane Pak, lek kira-kira ngono ya umpama awak dhewe, aja awak dhewe umpama ana wong kok urung sugih-sugih ngono ya kira-kira ancen gurung bakat dadi wong sugih cara bahasane ngoten. Lah, mulakno teng mriki akan Nabi Sulaiman iki, Pak, duduk mek wong sugih tok. Duduk mek wong sugih. Tapi Nabi Sulaiman iku wong sing paling sugih dan orang yang paling tinggi jabatannya. Beda loh ya, harta dan tahta itu kan suatu hal yang berbeda. Karena lihat saja orang-orang zaman sekarang itu kan banyak orang kaya yang kebetulan juga ingin tahta. Maka akan tengeriki bahwa Masya Allah Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Ta'ala agar diilhamkan kepada Nabi Sulaiman bagaimana caranya bersyukur. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni rahmatika fi ibadika sholihin. Sampai Nabi Sulaiman juga dawuh wa na'mala sholihan tardahu, dan agar engkau ilhamkan kepadaku agar aku bisa beramal solih, agar engkau bisa meridhoinya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam golongannya hamba-hamba yang solih. Itu murad ayatnya ngoten. Sekarang teng tafsir Jalalainnya. Teng riku dingendikaken fatabassama ay Sulaimanu ibtidaan dhahikan intihaan. Nabi Sulaiman itu mendengarkan ucapannya semut bahwa yang namanya semut
mengucapkan, memerintahkan kepada seluruh prajuritnya agar memasuki rumah-rumah mereka, maka semut itu didengar suaranya oleh Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan. Ai ibtidaan, awalnya Nabi Sulaiman itu tersenyum, kemudian dhahikan sampai Nabi Sulaiman itu sedikit tertawa, intihaan. Ujung-ujungnya Nabi Sulaiman agak sedikit tertawa. Min qauliha, dari ucapannya si semut. Wa qad sami'ahu min salasati amyalin. Nabi Sulaiman itu bisa mendengar suaranya semut dari jarak 3 mil. Dari jarak 3 mil. Kurang lebih 3 mil itu kurang lebih mboten kelintu, kurang lebih sekitar ya 3 mil itu sekitar ya Allah ya Rabbi ya Karim 1,5 kilometeran lah. Hamalat hu ilaihi rih, yang bisa mendengar walaupun jaraknya itu kurang lebih 3 mil, itu alasannya karena suaranya dibawa oleh angin. Melano sing jenenge suarane towa itu Pak, suaranya bisa sampai jarak jauh sekali. Sampai 10 km itu bisa kalau towa. Itu alasannya adalah karena dibawa angin. Pokoknya suara itu semakin ditaruh di tempat yang tinggi, ditaruh di menara gitu nih, maka potensi didengar lebih jauh itu sangat besar. Itu alasan kenapa kok sing jenenge towa itu ditekek nang ndukure menara. Karena di atas menara itu banyak angin. Dari angin suara ini akan dihantarkan lebih jauh. Menurut Bon. Fahabisa jundahu hina asrafa ala wadihi. Maka Nabi Sulaiman itu karena memang sosok Nabi yang sangat adil dan bijaksana, maka Nabi Sulaiman tengeriku dikaakan bahwa Nabi Sulaiman itu benar-benar menghentikan seluruh para prajuritnya ketika hampir mendekati jurangnya semut. Hatta dakhalu buyutahum, sampai para semut itu memasuki rumah-rumah mereka. Wa kana junduhu rukbanan wa musyatan fi hadas sair. Dan kebetulan tengeri tinggi dikaaken seluruh prajuritnya Nabi Sulaiman itu ada yang berjalan, ada yang menunggangi kendaraan, macam-macam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeri dengan dikatakan wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya biha wa 'ala walidayya. Dan Nabi Sulaiman sampai berdoa kepada Allah, ya Allah rabbi auzi'ni. Ya Allah ilhamkan kepadaku an ashkura ni'mataka, bagaimana caranya aku bisa mensyukuri nikmatmu allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, yang telah engkau berikan nikmat tersebut kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nabi Sulaiman itu merupakan sosok yang benar-benar tengeriku ingin dikaakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, merupakan sosok yang sifatnya benar-benar mengingat besarnya nikmatnya Allah Ta'ala kepada dirinya sendiri dan besarnya nikmatnya Allah Ta'ala kepada kedua orang tuanya. Gampangannya ngomong, Nabi Sulaiman itu merupakan sosok Nabi yang sifatnya untuk mengingat semakin besarnya nikmat. Cara bahasa kasaran ngomong, nikmat yang anggap saja hutang budi, cara bahasa kasaran ngomong ngoten. Hutang budinya seorang hamba itu sangat besar. Nikmatnya Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman tak seorang ngentekne pisan, Pak. Seorang ngentekne. Nabi Sulaiman yo nabi yo rojo. Yo wong sugih. Lah dientekne lho, Pak, dunia akhirat ya, Pak. Yo nabi, yo rojo, yo
wong sing alim ya wong sugih lho, wis entek kabeh Nabi Sulaiman. Mbak banyak orang menamakan anaknya sebagai dengan nama Sulaiman. Karena harapannya ya seperti Nabi Sulaiman. Dari segi kayanya Nabi Sulaiman, dari segi kerajaannya Nabi Sulaiman. Dari segi nabi loh, Nabi Sulaiman ki nabi loh, nabi dan juga rasul. Wes gak ngentek. Lengkap. Dan bahkan bukan berhenti di situ saja nikmatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bukan orang yang kaya dan menjadi raja dan menjadi nabi yang cuma beliaunya sendiri, mboten. Tapi abahnya wa ala walidayya, kedua orang tuanya. Abahnya Nabi Sulaiman itu namanya Nabi Daud. Nabi Daud itu juga orang yang hebat, maksudnya juga raja. Cara bahasa kasarane ngomong dukur nang dukur itu wis wong-wong hebat terus. Pun wa ala walidayya. Lalu dengar iki dikatakan innama dzakara ni'mata walidayhi taksiran lin ni'mah. Nabi Sulaiman sengaja menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kedua orang tuanya untuk memperbanyak, mengingat betapa banyaknya nikmatnya Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman, liyazdada fi syukri aliyah, untuk menambahkan syukur kepada dirinya agar lebih bisa bersyukur. Terakhir, wa an a'mala sholihan tardahu. Loh niki dungane Nabi Sulaiman lho rek. Nabi Sulaiman sampai matur, ya Allah wa an a'mala sholihan tardahu. Jenengan paringi kula ini ilham agar saya ini bisa beramal solih yang membuat engkau ridho, yang engkau ridhoi amal tersebut. Ini secara pribadi saya mengatakan bahwa ini memperkuat bahwa menjadi orang kaya yang bersyukur itu lebih berat daripada menjadi orang melarat yang bersabar. Cara gampangane ngomong, wong melarat katene maksiat iku ya rada angel lho. Wong melarat katene maksiat iku rada angel. Bahkan maksiat katene nyolong wae lho ya mikir-mikir resiko. Beda mbek maksiate wong sugih. Ora atik mikir. Ngoten lho. Mulane sampai Nabi Sulaiman mawon, orang yang terkaya sampai matur wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah Gusti, jan paringi ilham kula niki, jan paringi taufik kula niki, kersane terus bisa beramal sholih yang engkau ridhoi. Kudungane Nabi Sulaiman jaluk supaya awake iso mengamalkan amal sholih yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Karena posisinya Masya Allah Nabi Sulaiman ini meseso Pak. Tapi kemarin kan sampun kula aturaken toh bahwa Nabi Sulaiman ku wis cara bahasa kasar niku diancam kalian Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman itu dalam perjalanannya menaiki awan kinton. Berjalan di atas langit. Tinggi sekali. Sampun kula maturaken pun bolak-balik bahwa diancam oleh Allah Ta'ala. Wahai Sulaiman, kalau di dalam hati kamu ada sedikit saja rasa sombong, niscaya akan aku jatuhkan kamu ke dalam bumi sedalam kamu naik ke atas langit. Jadi ini pelajaran berat bahwa sampai Nabi Sulaiman saja diancam oleh Allah Ta'ala jangan sampai ada yang namanya rasa sombong. Tapi Nabi Sulaiman tidak ada rasa sombong yang seperti itu. Maksudnya ini untuk pelajaran buat kita-kita ini. Kalau lanjutkan mari. Bahkan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu dalam golongannya hamba-hamba yang solih, il anbiya wal auliya, yakni para nabi dan juga para wali. Delon. Iki cara diangen-angen ya, awak dhewe angen-angen tenan. Nabi Sulaiman iku wis dadi nabi, wis dadi rasul, Bapak. Nyapa dadak ndonga ben digolongkan ke dalam golongannya orang yang solih. Secara nalar seolah-olah
derajatnya para sholihin itu derajat yang paling tinggi di atas derajatnya Nabi dan juga Rasul. Seolah-olah loh ya, tak tegaskan lagi. Mestinya wong dadi wis dadi Nabi, wis dadi Rasul kan wis mari itu, Pak. Dan ini bukan hanya Nabi Sulaiman saja, tapi semua Nabi berdoa agar digolongkan dalam golongannya orang-orang yang sholih. Kalau ditanyai, sebenarnya definisi sholih ini pun apa sih? Ya, tengriki dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini gila tengriki dikatakan. Wal murad wadahil fi ibadika sholihin. Tengriki menurut satu pendapat, fi di dalam fi ibadika sholihin ini fi bimakna ma'ah. Fi bimakna ma'ah. Jadi mau aku ini maknanya yang dalam ya bisa, tapi juga bisa dimaknani fi ibadika sholihin itu sertane oro kawula kang sholih. Tengriki ingin dikatakan wal murad al kamiluna fis shalah. Yang dimaksud adalah masukkanlah kami dalam golongannya orang-orang yang sangat sempurna di dalam kesolihannya. Lianna shalah maqulun bitashqiq fama min maqamin illa wa fawqahu a'la minhu wal kamil yakbalul kamal. Tengriki ingin dikatakan maka tidaklah yang namanya sebuah makom atau derajat kesolihan kecuali di atasnya masih ada yang lebih soleh. Karena orang yang sempurna masih menerima disempurnakan. Karena niku maksudnya wa adkhilni fi ibadika sholihin. Jaluk digolongkan dalam golongannya orang-orang yang solih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral huda am kana minal ghaibin. Surat An-Naml ayat 20 niki mincing mawon bola-bola pun sami mendem ilahuna wallahu a'lam bissawab. Susah ya diceritaning lho, didadekne dongeng tidur ya arek-arek. Lah ya diceritani malah didadekne dongeng tidur piye bocah-bocah ya Allah sembuh hal ndak ngerti ya. Oh tenan.